Pemain keturunan ini ya kembali mereka kan untuk bergabung ke Indonesia itu mereka juga ingin memastikan serius nggak sih gitu. Erik tetap tegar, kuat, dan dia masih bisa menyisihkan, meluangkan waktunya untuk bertemu dengan sang pemain, dan dia diproyeksikan untuk bermain di tim nasional. Dia ini datang ke sini memang intinya itu adalah untuk mempercepat proses dia yang menjadi alih status dia ya dalam pengurusan, biar cepat lah. Itu yang dikatakan oleh Shin Tae-yong juga berbicara kepada wartawan bahwa dia datang memang untuk mengurusi semuanya, ya paspor dia, ya mungkin KTP dia di sini, ambil sumpah sekaligus memuluskan posisi dia dalam hal pengurusan perpindahan federasi ini, sehingga tidak ada lagi ganjalan untuk ke depan, dan dia dipastikan bisa bermain untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tentu jika pemain seperti itu bisa membela timnas Indonesia, itu adalah plus point bagi kita, karena kita juga membutuhkan pemain-pemain keturunan tentunya yang punya garis keturunan Indonesia atau darah Indonesia yang bisa membela timnas Indonesia. Timnas-timnas lainnya juga melakukan hal yang serupa, teman-teman. Mereka mencari pemain-pemain keturunan yang bisa membela tim nasional mereka, dan tentu mereka juga bisa menambah kekuatan di tim nasional masing-masing, dan itu juga yang kita perlukan di timnas Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera jalani proses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, @JaydenOsterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen, Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat timnas Indonesia, sebab pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, tahun 2020 sampai tahun 2022, ia juga sempat 1 tahun, tahun 2022 sampai tahun 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari tahun 2023. Jayden Osterwolde segera jalani proses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, @JaydenOsterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat timnas Indonesia, sebab pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, tahun 2020 sampai tahun 2022. Ia juga sempat 1 tahun, tahun 2022 sampai tahun 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari tahun 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Osterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 gol dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Osterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Osterwolde, apakah tidak mubazir? Mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan, jangan salah,
Jayden Osterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Osterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral, berhubung timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. Erick Thohir pilih no comment soal naturalisasi pemain grade A yang sedang ada di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memilih untuk tidak berkomentar soal peluang melakukan proses naturalisasi pada pemain grade A Eropa. Saat ini pemain keturunan Indonesia, Jayden Osterwolde terpantau sedang berada di Indonesia, tepatnya di Bali. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram story Jayden Osterwolde. Erick Thohir ternyata memilih untuk tidak berkomentar soal proses naturalisasi dari pemain berusia 23 tahun tersebut. "Saya tidak akan berkomentar kalau belum ada pembicaraan," kata Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Jayden Osterwolde memiliki darah Indonesia, Belanda dan Suriname. Pemain berposisi bek kiri ini bergabung dengan klub Liga Turki, Fenerbahce. Jayden Osterwolde sempat mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia, namun akhirnya ditolaknya pada beberapa waktu lalu. Kemunculannya di Indonesia pun disambut baik oleh pecinta sepak bola Indonesia. Hal ini karena sang pemain tampil impresif selama memperkuat tim Liga Turki tersebut. Musim ini, dia tampil dengan 43 penampilan dengan mengemas 2 gol di seluruh kompetisi yang diikuti Fenerbahce. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera jalani proses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Kabar baik, pemain keturunan didikan Jose Mourinho beri sinyal gabung timnas Indonesia. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia, karena pemain keturunan Belanda yang pernah dibina oleh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden Osterwolde, memberi sinyal gabung dengan timnas Indonesia. Jayden, yang baru saja hijrah ke Fenerbahce pada Januari tahun 2023 setelah memperkuat AC Parma selama 1 tahun, menunjukkan performa gemilang bersama klub Turki tersebut. Dengan tinggi 189 cm, Jayden Osterwolde telah tampil dalam 43 pertandingan musim ini dan mencetak 2 gol. Baru-baru ini, Jayden Osterwolde sedang berlibur di Bali. Hal ini diketahui pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, ketika Jayden membagikan momen liburannya di akun Instagramnya, @jaydenosterwolde. Pemain berusia 23 tahun itu mengunggah video saat berada di area kolam renang Bulgari Hotel Resort dan Spa di Uluwatu, Bali. Video tersebut kemudian diunggah ulang oleh berbagai akun sepak bola di media sosial, menimbulkan spekulasi bahwa Jayden sedang menikmati liburan musim panasnya di Bali. Namun, banyak penggemar sepak bola tanah air berharap Jayden bisa memperkuat timnas Indonesia. Jayden Osterwolde bukanlah pemain sembarangan. Sebagai pemain andalan Fenerbahce, dia telah membuktikan kualitasnya di Liga 1 Turki. Di musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Jayden tampil dalam 43 pertandingan bersama Fenerbahce, mencetak 2 gol, dan hampir membawa timnya meraih gelar juara. Fenerbahce finish di posisi kedua dengan 99 poin, hanya kalah 3 poin dari Galatasaray yang keluar sebagai juara. Sebelum bergabung dengan Fenerbahce, Jayden juga pernah menjadi pemain andalan di FC Twente dan AC Parma. Keberhasilannya dalam karir sepak bola profesional menunjukkan potensi besar yang bisa dibawa Jayden jika bergabung dengan timnas Indonesia. Sejatinya, Jayden Osterwolde sudah pernah didekati oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada medio 2020 lalu. Saat itu, Jayden diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, Jayden menolak tawaran tersebut, dan kebetulan Piala Dunia U20 2021 batal digelar di Indonesia karena pandemi COVID-19. Berselang 4 tahun, apakah Jayden Osterwolde akan berubah pikiran? Potensi itu ada, mengingat semakin banyak pemain diaspora yang bergabung dengan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi positif.